Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam kegiatan renungan pagi seperti biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam karunia Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11, Efesus 4 ayat 11, dan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian ayat yang dimaksud, yaitu sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Selanjutnya ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Selanjutnya yaitu bacaan dari Efesus 4 ayat 11. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Selanjutnya yaitu dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya ia melakukan dengan sukacita. Dalam Roma 12 menyebutkan karunia sebagai berikut, yaitu tadi berhubungan dengan pelayanan, mengajar, memberi nasihat, membagi-bagikan atas orang dermawan, juga pemimpin dan kemurahan. Itu yang kita simak baru saja, yaitu terkait dengan hal-hal tersebut, yaitu mengenai karunia. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain mengulang beberapa karunia yang sudah disebutkan 1 Korintus 12, yaitu menambahkan daftar karunia roh, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman dan menyembuhkan, mengadakan mujizat, membeda-bedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Itu tadi terkait dengan 1 Korintus 12. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga masih melihat Efesus 4 tadi, disebutkan juga karunia roh yang lain, yaitu karena itu adalah sebagai pemberita Injil, juga sebagai gembala, dan lain sebagainya. Saya kira ini terkait dengan bagaimana kita dipakai Tuhan berkaitan dengan karunia Roh Kudus tersebut. Nah,
karunia karena yang diberikan Allah itu adalah sudah cukup memadai untuk memperlengkapi orang-orang percaya dalam pelayanan. Tetapi Allah tentu tidak dibatasi oleh daftar karunia itu saja. Ia dapat memberikan karunia-karunia lain sesuai dengan kehendaknya. Nah, banyak yang tadi sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi macam-macam karunia itu tentunya semuanya itu akan dipakai untuk memuji, juga untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Termasuk bagaimana sebagai rasul, juga sebagai nabi-nabi, juga pemberita Injil tadi, dan juga gembala dan juga pengajar. Saya kira ini hal yang luar biasa. Kita semua sudah punya, ini tadi yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 11. Ya, jadi selain yang ayat sebelumnya sudah dibacakan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita itu sudah menjalankan apa yang ada di karunia kita? Sudah kita melakukan dengan baik? Apakah tadi ada yang melakukan sebagai orang yang mengajar? Apakah sudah memberikan sebagai seorang dermawan? Ada orang yang murah hati tadi ya. Jadi bisa kita lihat saudara sekalian yang dikasih. Jadi apakah kita mempunyai banyak karunia? Tentunya kita harus bisa mengukur masing-masing diri kita. Jadi kalau karunia itu, saudara tentunya memiliki minimal 1 atau 2, bisa juga lebih ya. Dan ketahuilah apa karunia saudara. Kemudian pergunakan dan kembangkanlah sesuai dengan karunia yang Anda miliki. Misalnya melayani Tuhan, mungkin kalau yang disebutkan di Alkitab mungkin bisa ditambah ya, sebagai karunia melayani, bisa sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, pemberita Injil tadi, atau sebagai pengajar. Bisa kita berperan kalau setahun sekali ada sekolah Injil liburan. Itu saudara bisa memanfaatkan kalau ada karunia untuk mengajar, walaupun sehari-hari tidak pernah mengajar di sekolah resmi, maksudnya formal, namun saudara bisa dipakai untuk melayani Tuhan di dalam sekolah Injil liburan. Biasanya anak-anak muda ini yang terpanggil, silakan untuk bisa mendaftarkan diri untuk melayani Tuhan, terutama dalam masa-masa liburan anak sekolah. Apalagi kalau pada hari Minggu ya, bisa menjadi guru sekolah minggu, bisa melayani untuk penulis sekolah minggu, dan sebagainya. Bisa memberikan harta bendanya untuk kemuliaan Tuhan, bisa memberikan makanan, minuman mungkin yang diperlukan oleh jemaat, bisa memberikan sembako, itu tadi yang disebut dermawan. Itu mengembangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara juga mempunyai karunia sendiri, adalah kita menghargai mereka dan karunia-karunia yang ada pada mereka ya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin lihai memasak, ibu-ibu gitu, bisa menjadi orang yang pakai itu untuk menjadi pelayan, menyiapkan makanan, minuman, yaitu juru daharan lah, juru makanan. Nah, bagaimana seperti anggota yang satu tubuh yang berbeda kemampuan dan fungsi satu dengan yang lain. Jadi satu tubuh punya fungsi yang bermacam-macam. Seperti kita ini ibaratnya gereja adalah tubuh Kristus. Bagaimana kita harus bisa digunakan. Misalnya organ tubuh kita apakah sebagai mata, apakah sebagai mulut, apakah sebagai tangan, sebagai kaki. Nah, ini Bapak Ibu saudara bisa dipergunakan karunia tadi. Misalnya kalau istilahnya berjalan itu, contohnya kita bisa mengunjungi teman-teman kita untuk kegiatan kunjungan, juga mendoakannya. Saya kira ini kalau karunia melangkah dengan kaki itu ke suatu tempat. Walaupun sekarang melangkahnya tidak harus dengan kaki, kalau rumah jauh bisa naik motor atau kendaraan yang kita miliki, atau mungkin naik Grab. Dengan berbagai macam cara ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bisa juga menghadiri persekutuan-persekutuan kelompok-kelompok seperti KBW dan
jam doa. Seperti saat ini kita juga mengikuti acara seperti itu. Nah, bagaimana seperti anggota yang satu tubuh yang berbeda kemampuan fungsi yang satu dengan lain, namun tadi merupakan satu kesatuan. Demikian juga tubuh tadi, tubuh Kristus ada bermacam-macam karunia karena Roh untuk mengajar kita untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita juga menjalin kerjasama yang baik. Ya, kan organ tubuh kita ini tidak bisa berdiri sendiri, maka satu sama lain saling bekerja sama. Misalnya kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita cuma sebagai anggota-anggota harus melayani siapa yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, hendaklah kita sekali lagi menjalin kerjasama yang baik sebagai satu tubuh untuk melayani dan memuliakan Tuhan, tentunya seperti itu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, seperti dalam Roma 12a. Ya. Namun walaupun banyak karunia, misalnya satu orang lebih dari satu karunia, namun kita tetap tujuannya untuk memuliakan. Pergunakan karunia saudara yang sudah diberikan Tuhan supaya bisa bermanfaat, bisa berguna untuk banyak orang. Bagi yang punya berkat, bisa membantu dalam bentuk membagi-bagikan berkatnya, yaitu karunia kemurahan, yaitu memberikan kepada sesama, apalagi dalam situasi-situasi seperti saat ini. Saya kira memberikan sembako, 9 bahan pokok ya, itu seperti beras, minyak goreng, mungkin mie dan lain sebagainya, pokoknya yang bermanfaat bagi kebutuhan jasmani mereka. Bisa juga memberikan uang, saya kira itu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara semua. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa surga, kami bersyukur atas waktu yang diberikan Tuhan saat ini, bisa melakukan renungan pada saat ini, dan kiranya apa yang sudah kami sampaikan, kami bacakan firman Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami sendiri, mungkin banyak kekurangan yang kami alami, karena Tuhanlah yang akan memperlengkapi dan bisa memberikan pemahaman kepada para jemaat sekalian. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah yang saya sampaikan, kiranya akan bisa menumbuh kembangkan iman saudara. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.